Shalom, kembali kita bertemu pada tayangan video mengenai Jana Suci Gregorius Palamas bagian kedua. Bagian ini merupakan bagian terakhir. Apabila Anda mempunyai komentar atau tanggapan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Pada tahun 1326, Jana Suci Gregorius ditahbis sebagai seorang imam atau presbiter, setelah dia mendapat sebuah penglihatan yang menyatakan bahwa ini memang kehendak Tuhan. Dia kemudian pergi untuk menemukan pertapaan di daerah Berea, di mana dia mempraktikkan pertapaan yang lebih ketat dari sebelumnya. Jana Suci Gregorius sangat ketat dalam berpuasa, berjaga-jaga dan berdoa. Dia terus mendalami kontemplasi untuk dapat lebih dekat dengan Tuhan. Dia hanya keluar pada hari Sabtu dan Minggu untuk melayani liturgi, makan bersama, dan berbicara tentang beberapa topik spiritual dengan rekan-rekannya mengenai kehidupan monastik. Ketika ibunya meninggal, Jana Suci Gregorius pergi ke Konstantinopel untuk menjemput saudara perempuannya, yang dia tinggalkan di sebuah pertapaan dekat rumahnya. Tetapi karena serangan tentara Serbia di wilayah itu semakin sering, dia memutuskan untuk kembali ke Gunung Athos. Jana Suci Gregorius menetap di tempat yang lebih terpencil dari sebelumnya, sedikit di atas Lavra di pertapaan Jana Suci Savas, agar dapat melakukan kontemplasi yang lebih mendalam lagi. Di sana dia mendapat penglihatan Tuhan dalam terang Roh Kudus dan pemuliaan seperti yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Setelah menerima tanda melalui mimpinya, dia mulai mengajar rekan-rekannya tentang misteri-misteri yang diwahyukan Allah kepadanya. Dia juga menulis beberapa artikel mengenai pertapaan. Sekitar tahun 1335, Jana Suci Gregorius diangkat menjadi kepala monasteri Espigmeno yang terletak di bagian utara Gunung Suci. Sekitar tahun 1330, seorang rahib bernama Varlam tiba di Konstantinopel dari Calabria, Italia. Dia adalah penulis artikel tentang logika dan astronomi. Dia seorang orator yang cerdas, dan mempunyai posisi di sebuah universitas di ibu kota. Dia tunduk pada kepausan di Roma. Varlam melakukan perjalanan ke Gunung Athos, di mana dia berkenalan dengan kehidupan spiritual para hesyches. Hesychesme adalah tradisi kontemplasi monastik di Gereja Ortodoks Timur yang mempraktekkan doa puja Yesus, pada abad ke-14 di Gunung Athos. Ketika Varlam mempelajari metode doa para rahib, dia mulai menghina dan mengejek mereka dengan mengatakan bahwa terang yang dilihat oleh para rahib dalam doa puja Yesus hanyalah simbol dan bersifat tercipta, bukan terang tak tercipta, dan tidak menjadikan mereka betul-betul mengalami kehadiran Allah sendiri. Varlam mengambil kesempatan untuk memfitnah dan menuduh mereka bidah. Para rahib hesyches memohon kepada Jana Suci Gregorius untuk menjawab tuduhan Varlam. Jana Suci Gregorius kemudian menulis beberapa artikel sanggahan di mana dia menjawab dengan menempatkan spiritualitas monastik dalam sintesis dogmatis. Dari situ diterbitkan sebuah buku yang berjudul Triads for the Defense of Those Who Practice Sacred Quietude, yang ditulis oleh Jana Suci Gregorius Palamas. Pada Konsili Konstantinopel tahun 1341 di Gereja Hagia Sophia, Jana Suci Gregorius Palamas berdebat dengan Varlam mengenai sifat terang cahaya di Gunung Tabor. Terang cahaya di Gunung Tabor adalah wujud terang yang tak tercipta. Pada tanggal 27 Mei 1341 Konsili Konstantinopel menerima argumentasi Jana Suci Gregorius Palamas,
bahwa Allah, yang tidak dapat didekati dalam esensinya, mengungkapkan dirinya sendiri melalui energinya, yang diarahkan ke dunia dan dapat dirasakan. Ajaran Varlam dianatema sebagai ajaran sesat, dan dia sendiri dikutuk dan melarikan diri ke Calabria. Namun, perdebatan ini terus berlanjut. Akindinos, seorang rahib dari Bulgaria, yang juga murid Varlam, menulis serangkaian traktat di mana dia menyatakan bahwa Jana Suci Gregorius dan para rahib bersalah karena menyebabkan gangguan di dalam gereja. Jana Suci Gregorius, pada gilirannya, menulis sanggahan terperinci atas kesalahan-kesalahan Akindinos. Namun, Patriark Yohanes ke-14 Kalekos mendukung Akindinos dan menyebut Jana Suci Gregorius sebagai penyebab semua kegaduhan dan kekacauan di dalam gereja. Dia kemudian memenjarakan Jana Suci Gregorius selama 4 tahun. Pada tahun 1347, ketika Patriark Yohanes ke-14 digantikan oleh Isidor, Jana Suci Gregorius Palamas dibebaskan dan diangkat menjadi Episkop Agung Tesalonika. Pada tahun 1351 Konsili Blackcerne dengan sungguh-sungguh menjunjung tinggi ajaran ortodosia. Tetapi orang-orang Tesalonika tidak segera menerima Jana Suci Gregorius. Hal ini menyebabkannya terpaksa tinggal di berbagai tempat. Dalam salah satu perjalanannya ke Konstantinopel, kapal Bizantium jatuh ke tangan bangsa Turki, dan menahan Jana Suci Gregorius selama 1 tahun di Asia Kecil. Tetapi dia diberikan sedikit kebebasan untuk berkomunikasi dengan orang-orang Turki. Kebebasan ini dipergunakan oleh Jana Suci Gregorius untuk terlibat dalam diskusi teologis yang bersahabat dengan para ulama Muslim dan dengan putra Emir Orkan. Ketika Jana Suci Gregorius dibebaskan, dia kembali ke Tesalonika untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai imam dan pekerja mukjizat. Menjelang kematiannya, Jana Suci Yohanes Krisostomos menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan. Dia berkata, Terus menanjak ke ketinggian. Pada tanggal 14 November 1359, Jana Suci itu menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Ketika itu wajahnya bersinar dengan cahaya seperti yang menyinari Jana Suci Stefanus. Kisah Para Rasul 6, ayat 15. Dengan cara inilah Tuhan memperlihatkan kebenaran doktrinnya tentang terang cahaya tak tercipta, melalui pribadi hambanya. Sampai sekarang, doa puja Yesus dipraktekkan oleh semua umat ortodoks. Doa ini membawa kita kepada kontemplasi yang mendalam. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like juga ya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.